Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Matahari baru saja menyemburatkan sinarnya di langit timur ketika Herman sudah bersiap-siap di depan kontrakan kecilnya. Tangannya menggenggam erat sebuah skop tua, punggungnya membawa goni berisi alat-alat seadanya. Palu karatan, meteran retak, dan sabit bekas. Itulah modal Herman setiap harinya, berangkat kerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek kecil di pinggiran kota. Herman bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual gorengan di pasar. Pendidikan Herman hanya sampai SMP. Setelah itu, ia harus turun ke jalanan untuk membantu ekonomi keluarga. Impian masa kecilnya untuk menjadi orang besar terkubur perlahan oleh kebutuhan hidup yang tak pernah menunggu. Pagi itu, seperti biasa, Herman menyusuri jalan berdebu menuju proyek tempatnya bekerja. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi kerisauan. Uang kontrakan belum lunas. Ibunya di kampung sakit. Adiknya butuh uang sekolah. Masalah-masalah itu berputar seperti film tak berkesudahan di kepalanya. Sesampainya di proyek, mandor mereka, Pak Wira, sudah berteriak-teriak memanggil para pekerja. Cepat! Hari ini harus pasang fondasi di 2 blok sekaligus. Kalau lambat, siap-siap potong gaji. Herman hanya mengangguk. Tak ada ruang untuk protes. Ia tahu, hidup sebagai kuli artinya harus siap bekerja keras, berkeringat, bahkan terkadang dihina. Hari itu, matahari terasa lebih kejam dari biasanya. Panas membakar kulit, debu masuk ke hidung dan tenggorokan, tangan penuh lecet, kaki pegal, dan badan serasa dihantam batu besar. Herman tak peduli. Ia mengaduk semen, mengangkut batu bata, memotong besi. Semua ia lakukan tanpa mengeluh. Di sela istirahat siang, sambil duduk di atas tumpukan pasir, Herman menatap sekeliling. Ia memperhatikan dengan penuh rasa iri namun bercampur kagum, melihat Pak Wira, si mandor, yang duduk santai di bawah tenda sambil menyeruput kopi. Bahkan, siang itu Pak Wira menerima telepon dari seseorang, entah siapa, sambil tertawa-tawa lebar. Dalam hati, Herman bergumam, "Kapan ya, aku bisa seperti itu? Nggak kerja berat, tapi bisa tetap hidup layak." Sore menjelang, tubuh Herman hampir rubuh. Tetapi di dalam dadanya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara kecil yang menyulutkan tanya, apakah hidupnya akan selamanya seperti ini? Malam penuh renungan. Malam itu, setelah mandi seadanya dengan air sumur di belakang kontrakan, Herman duduk di sudut ruangan sempitnya. Lampu 5 watt menggantung di langit-langit. Cahayanya redup, hampir tak sanggup mengusir gelap. Dengan buku catatan kecil hasil pinjaman dari teman, Herman mulai menulis. Uang kontrakan, Rp400.000, belum bayar 2 bulan. Utang warung, Rp150.000. Ibu butuh biaya obat, Rp500.000. Adik butuh uang seragam sekolah, Rp300.000. Melihat angka-angka itu, Herman hampir menangis. Tapi ia menahan air matanya. Bukannya pasrah, malam itu ia mengambil keputusan. Harus ada perubahan. Entah bagaimana caranya. Ia belum tahu. Tapi Herman yakin, Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia hanya untuk sekadar hidup susah. Ada jalan. Ada cara. Ia hanya perlu menemukan dan berani melangkah. Keesokan harinya, Herman datang ke proyek dengan semangat berbeda. Ada tekad baru yang ia tanamkan dalam hatinya, belajar dan mencari peluang, sekecil apapun itu. Setiap kali bekerja, ia kini lebih memperhatikan apa yang dilakukan oleh tukang kayu, tukang besi, tukang batu. Ia mencatat dalam pikirannya, cara memasang bata yang rapi, teknik mengaduk semen yang pas, hingga bagaimana memperhitungkan material bangunan. Saat istirahat, bukannya tidur-tiduran seperti biasanya, Herman malah duduk di samping Pak Amin, seorang tukang senior yang sudah malang melintang di dunia bangunan. "Pak, kalau mau bikin rumah itu, modal utamanya apa sih?" "Modalnya? Ya ilmu, men. Bukan cuma tenaga. Ilmu ngatur bahan, ilmu atur waktu, ilmu ngatur orang." "Belajarnya di mana, Pak?" "Di hidup ini sendiri. Mata sama kuping jangan tutup. Semua bisa jadi guru, semua bisa jadi pelajaran." Kalimat sederhana itu menancap di hati Herman. Sejak hari itu, ia menyerap semua ilmu seperti spons.
Ia rela pulang malam demi mengamati tukang-tukang yang bekerja lebih rapi. Ia rela meminjam buku teknik bangunan bekas dari teman. Ia bahkan diam-diam bertanya kepada supplier material soal harga dan jenis barang. Modal pertama, nekat dan sedikit tabungan. 6 bulan kemudian, setelah menyisihkan sedikit demi sedikit dari upah kuli yang pas-pasan, Herman berhasil mengumpulkan Rp1.800.000 tabungan pertamanya. Jumlah itu jauh dari cukup untuk membangun bisnis, tetapi bagi Herman, itu adalah batu loncatan. Suatu malam, sambil menyeruput kopi sachet di warung kecil, Herman bertemu Seno, teman lamanya. Seno menawarkan ide. "Men, gue ada proyek kecil renovasi dapur rumah orang. Cuma butuh 2 orang tukang. Lu mau join? Kita bagi 2 hasilnya." Tanpa pikir panjang, Herman mengiyakan. Ini kesempatan pertama jadi mandor kecil, walau tanpa gelar. Dengan modal tabungan yang tinggal separuh untuk beli alat tambahan, Herman dan Seno mulai mengerjakan proyek itu. Hari-hari mereka jalani dengan semangat, kerja keras, dan tawa. Namun di minggu ketiga, masalah muncul. Seno mulai sering absen. Kadang hilang berjam-jam, kadang tak datang sama sekali. Bahan material yang dibeli pun entah kenapa cepat habis. Herman curiga. Dan kecurigaan itu akhirnya terjawab. Seno mencuri bahan material dan menjualnya. Proyek itu akhirnya kacau. Pemilik rumah marah besar, meminta Herman bertanggung jawab. Uang upah ditahan. Bahkan Herman harus nombok dari tabungannya sendiri. Malam itu, di kontrakannya, Herman menangis. Tangannya mengepal, hatinya remuk. Apa salah gue, Tuhan? Kenapa niat baik gue malah dihancurkan? Tapi di balik tangisan itu, ada satu suara kecil yang tak mau mati. Ini baru langkah pertama, men. Belajar. Bangkit lagi. Melangkah lagi meski berdarah. Tak mau larut dalam kegagalan, Herman mulai menawarkan jasa kecil-kecilan. Ia menyebar brosur fotokopian di perumahan. Terima jasa renovasi kecil, dapur, kanopi, taman. Harga bersahabat. Tak langsung ada hasil. 2 bulan lebih ia berjalan keliling, menawarkan diri dari pintu ke pintu, hanya berbekal senyum dan keberanian. Seringkali pintu ditutup di depan mukanya. Seringkali ia dipandang rendah. Tetapi Herman bertahan. Akhirnya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Seorang ibu tua, Bu Erna, mempercayainya untuk memperbaiki dapur yang bocor. Proyek kecil itu berjalan lancar. Herman bekerja dengan hati-hati, bahkan lebih dari ekspektasi. Ia tak hanya memperbaiki dapur, tetapi juga membantu membersihkan halaman rumah tanpa diminta. Bu Erna terkesan. Ia merekomendasikan Herman ke tetangganya, ke teman-temannya. Pekerjaan kecil mulai berdatangan. Dari memperbaiki genteng, mengecat pagar, memperbaiki talang air. Sedikit demi sedikit, Herman mulai dikenal di lingkungan kecil itu sebagai tukang jujur dan rapi. Pelajaran dari luka. Meski penghasilan belum seberapa, Herman mulai menabung lagi. Ia belajar dari pengkhianatan Seno. Kali ini semua harus lebih terkontrol. Ia catat semua pengeluaran sekecil apapun. Ia beli bahan material sendiri, bukan lewat orang lain. Ia menolak bekerja sama dengan siapapun yang tak ia kenal betul. Tak ada lagi ruang untuk kecerobohan. Suatu sore, saat ia tengah memperbaiki pagar rumah seorang pelanggan, Herman duduk sejenak. Ia memandang tangannya yang penuh luka kecil, kapalan, dan bekas semen kering. Tangan-tangan itu, yang dulu hanya tahu menggenggam sekop, kini mulai membangun impian. Pelan-pelan, Herman mulai percaya. Aku bisa lebih dari ini. Aku bisa lebih dari sekadar kuli. Aku akan jadi bos. Dan kali ini, ia akan sampai ke sana dengan caranya sendiri. 3 tahun setelah malam penuh air mata itu, kehidupan Herman mulai berubah perlahan. Proyek kecil-kecilannya makin banyak. Ia sudah memiliki 3 pekerja tetap yang setia. Udin, Raka, dan Jaya. Semua dulunya juga kuli serabutan seperti dirinya. Setiap hari, mereka menyelesaikan renovasi rumah, memperbaiki atap bocor, membangun pagar, bahkan kadang-kadang membangun rumah dari nol untuk pelanggan kecil. Namun ada satu masalah baru. Herman sering kewalahan mencari bahan bangunan. Toko material terdekat menjual dengan harga tinggi dan kadang tidak konsisten. Beberapa kali proyeknya hampir batal gara-gara pengiriman bahan telat. Malam itu,
Di teras kontrakannya yang sekarang sudah agak lebih besar, Herman memikirkan ide gila. Kalau bahan bangunan selalu jadi masalah, kenapa aku nggak buka toko bahan bangunan sendiri aja? Awalnya ide itu terasa mustahil. Modal dari mana? Tempat dari mana? Supplier dari mana? Tapi lagi-lagi, suara kecil dalam dirinya tidak mau diam. Kalau mau maju, jangan takut mimpi besar. Mimpi besar, usaha keras lebih besar. Herman mulai merancang rencana. Langkah pertama, ia berburu informasi. Ia mendatangi toko-toko material, ngobrol dengan pemiliknya, mencatat semua kebutuhan, mulai dari jenis barang, sistem stok, hingga harga supplier. Langkah kedua, ia mulai menghitung modal. Untuk menyewa kios kecil, membeli stok awal semen, bata, cat, besi, ia butuh setidaknya 45 juta rupiah. Jumlah yang terasa mustahil. Tapi Herman tidak menyerah. Ia mengambil langkah-langkah ini. Mengajukan pinjaman kecil ke koperasi simpan pinjam dengan jaminan sepeda motornya. Menjual sebagian besar alat kerja lamanya. Meminta bantuan sedikit dari 2 teman lamanya yang sudah jadi tukang tetap. Semua itu belum cukup. Akhirnya, dengan berat hati, ia menjual cincin emas peninggalan almarhumah ibunya, satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Air mata mengalir saat ia menyerahkan cincin itu ke toko emas. Tapi dalam hatinya, ia berkata, "Bu, doakan anakmu ya. Ini bukan sekadar jual cincin. Ini untuk masa depan yang ibu impikan buat aku." Lahirnya, toko bangunan mandiri. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada hari yang bersejarah, toko bangunan mandiri berdiri. Lokasinya memang kecil, di pinggiran perumahan baru yang sedang berkembang. Stok barangnya pun terbatas. Tapi di mata Herman, toko itu seperti istana megah. Hari-hari pertama, Herman sendiri yang menjaga toko, mengangkat semen, menata besi, melayani pelanggan. Ia menawarkan layanan antar barang gratis, bahkan kadang mengantarkan semen pakai motornya sendiri. Pelanggan perlahan datang, tertarik dengan harga jujur dan layanan sepenuh hati yang ditawarkan Herman. Namun, jalan tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan. Supplier kadang ingkar janji. Ada toko bangunan besar di dekatnya yang mencoba mematikan tokonya dengan promosi besar-besaran. Modal terus menipis karena belum banyak pelanggan tetap. Herman hampir menyerah di bulan ke-6. Malam itu, ia menutup toko lebih cepat. Duduk sendirian di bangku kayu di depan tokonya, menatap langit malam. Apa aku salah? Apa aku terlalu gegabah? Batinnya bergejolak. Tapi lalu ia mengingat semua perjalanan panjangnya. Semua luka di tangan. Semua malam kelaparan, semua tangisan di kontrakan, semua perjuangan dari seorang kuli tanpa masa depan. Kalimat yang ia pegang sejak dulu terlintas lagi di pikirannya. Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia hanya untuk sekadar hidup susah. Malam itu, Herman bersumpah, "Aku tidak akan berhenti di sini." Waktu membalas kesabaran. Tahun demi tahun berlalu. Toko bangunan mandiri perlahan tumbuh. Pelanggan bertambah. Terutama karena Herman menjaga satu prinsip yang tak pernah berubah. Jujur dan tepat janji. Kalau semen yang dipesan pelanggan rusak atau basah, ia ganti. Kalau ada salah antar barang, ia minta maaf dan perbaiki tanpa biaya. Kalau pelanggan kesulitan angkut barang, ia pinjamkan angkutan gratis. Dalam waktu 5 tahun, Herman membuka cabang kedua di daerah sebelah. Ia tak lagi bekerja sendirian. Kini, ia mempekerjakan lebih dari 20 orang, mulai dari kasir, tukang gudang, hingga sopir antar barang. Sebagian besar adalah orang-orang yang dulu seperti dirinya. Pernah patah, pernah gagal, tapi mau bangkit. Kembali ke kampung, mengangkat keluarga. Pada tahun ke-7 sejak membuka tokonya, Herman melakukan sesuatu yang selama ini ia impikan. Ia membangun sebuah rumah sederhana di kampung halamannya untuk ayahnya yang sudah tua dan adiknya. Bukan rumah mewah, tapi rumah itu berdiri kokoh, hasil dari darah, keringat, dan air mata seorang kuli bangunan yang dulu diremehkan banyak orang. Saat menyerahkan kunci rumah itu ke ayahnya, Herman memeluk lelaki tua itu erat-erat. "Pak, ini semua berkat doa Bapak dan Ibu. Kalau dulu saya menyerah, saya nggak akan sampai sini." Air mata mengalir. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan momen itu selain satu kata: syukur. Penutup. Tangan kasar, hati lembut. Kini,
Herman dikenal sebagai salah satu pengusaha bangunan sukses di daerahnya. Tapi ia tetap rendah hati. Tangannya tetap kasar karena sesekali masih turun tangan sendiri membantu di toko. Tapi hatinya lembut, karena ia tahu, di balik kesuksesan ini ada perjalanan panjang yang penuh luka. Saat ditanya rahasia suksesnya, Herman hanya tersenyum dan berkata, "Nggak ada rahasia apa-apa. Cuma satu, jangan pernah berhenti percaya sama keringat sendiri." Dan dari seorang kuli bangunan, Herman kini berdiri kokoh. Bukan hanya sebagai bos toko bangunan, tapi juga sebagai bukti hidup bahwa kerja keras dan ketulusan tak akan pernah sia-sia.